Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kebetulan objek daripada kegiatan kita pada hari ini adalah para remaja. Kalau kita berbicara remaja itu, kita teringat kepada masa-masa yang lalu. Remaja itu adalah sesuatu yang indah. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Saya yakin yang hadir di sini adalah semua remaja, baik remaja milenial, remaja saat ini, maupun remaja pada masanya dulu, remaja kolonial. Mohon maaf. Jadi yang jelas yang hadir semua adalah remaja ya. Kalau kita berbicara remaja itu adalah generasi yang sangat inovatif, kreatif dan penuh potensial ya. Oleh karena itu saya setuju dengan Prof tadi bahwa remaja ini bukan hanya dijadikan sebagai objek ya dalam kegiatan program gizi, tapi juga harus bisa dijadikan sebagai subjek di mana mereka memiliki potensi yang luar biasa yang bisa saja nanti dijadikan sebagai fasilitator, baik itu sebagai edukator ataupun yang memberikan informasi-informasi gizi dan kesehatan untuk masyarakat di sekitarnya di samping untuk dirinya sendiri. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan beberapa pokok materi atau pokok bahasan yang penting disampaikan di sini. Yang pertama adalah masalah gizi pada remaja, kemudian yang kedua adalah fungsi protein bagi tubuh, terutama bagi remaja, sumber protein, kemudian kecukupan protein bagi remaja, dan pedoman gizi seimbang serta isi piringku. Nanti barangkali yang menjadi konsentrasi utama kita adalah terkait dengan gizi seimbang dan isi piring makan. Baik, yang pertama yang terkait dengan masalah gizi remaja. Secara umum, ya sekali lagi secara umum, ada 3 masalah gizi yang menjadi konsentrasi kita pada saat ini, terutama pada remaja, yaitu masalah anemia. Masalah anemia ini banyak dialami oleh remaja-remaja putri. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah obesitas. Tidak sedikit juga remaja-remaja kita itu, baik itu mulai dari SMP maupun SMA itu yang mengalami obesitas. Dan yang ketiga itu adalah masalah kekurangan gizi, terutama kekurangan gizi makro, yaitu kekurangan energi dan protein itu sendiri, yang bermanifestasi pada keadaan fisik yang kurus, ya, atau biasa juga disebut dengan wasting, ya. Anemia saat ini menjadi topik pembicaraan yang sangat-sangat luar biasa, terutama kalau dikaitkan dengan stunting. Anemia pada remaja putri, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya itu, dia tidak hanya berdampak pada remaja pada saat ini, tetapi dia akan berpengaruh jangka panjang, terutama pada status gizi seperti ibu HPK. Kita ketahui bahwa remaja ini, terutama remaja putri itu ada merupakan calon ibu yang nanti akan hamil dan akan melahirkan anak-anak harapan bangsa, generasi-generasi yang harapan bangsa, ya. Oleh karena itu kalau remaja mengalami anemia, bisa saja nanti akan berpengaruh pada munculnya masalah-masalah gizi, terutama masalah gizi yang terkait dengan 1000 HPK, di antaranya yang sering booming saat ini adalah masalah stunting. Jumlah penderita anemia pada remaja, data yang ada yang kami dapatkan itu sekitar 32%, luar biasa, sangat-sangat tinggi sekali, ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah obesitas. Masalah obesitas pada remaja angkanya juga cukup tinggi, berdasarkan hasil Riskesdas itu adalah sekitar 13-16%. Kemudian masalah kurus ataupun kurang gizi itu sekitar 8-9% atau 8,7%. Apa yang menjadi penyebab masalah gizi pada remaja itu? Di antara yang pertama, sebenarnya secara umum penyebab masalah gizi pada remaja itu lebih banyak terkait dengan faktor perilaku. Di antaranya adalah pola makan, kebiasaan sarapan, dan juga pola aktivitas dan pengetahuan gizi yang kurang mendukung. Banyak remaja yang sengaja tidak makan karena faktor-faktor psikososial, ya, ada image yang kurang bagus, body image dan sebagainya, sehingga sengaja menahan makan atau mengurangi makanan. Kemudian yang paling menyedihkan adalah terkait dengan kebiasaan sarapan.
banyak remaja kita, ya, banyak remaja kita itu yang tidak sempat sarapan sebelum beraktivitas atau sebelum bersekolah. Saya kalau di kelas biasanya kalau terkait dengan gizi imbang selalu bertanya pada anak-anak di kelas. Di antara yang hadir saat ini, coba angkat tangan yang sempat sarapan. Ternyata yang sempat sarapan itu tidak sampai 50%. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan sarapan anak-anak kita sangat kurang mendukung. Pola aktivitas, ya, sebagian besar remaja itu memang memiliki aktivitas yang tinggi, tetapi di pihak lain juga ada remaja-remaja kita itu yang yang kurang aktif, ya. Selanjutnya, untuk penyebab anemia pada remaja putri itu banyak faktor. Di antaranya adalah faktor biologis ataupun faktor remaja itu sendiri, faktor individunya, yaitu di mana kita ketahui bahwa masa remaja itu adalah masa pertumbuhan yang berlangsung sangat cepat, ya, terutama pada remaja-remaja awal. Sehingga apabila tidak didukung oleh asupan gizi, asupan makanan sesuai kebutuhan atau gizi seimbang, maka itu bisa menyebabkan kekurangan gizi. Di antaranya adalah anemia, ya. Di samping itu, anemia juga bisa disebabkan oleh faktor kurangnya asupan sumber zat besi, tapi bisa juga disebabkan karena kurangnya asupan protein, ya. Jadi anemia itu bukan cuma disebabkan karena kurang zat besi, tetapi bisa juga disebabkan karena kurangnya protein. Karena kita ketahui bahwa protein dan besi itu di dalam tubuh akan berikatan, terutama dalam membentuk hemoglobin itu, ya. Kemudian yang ketiga, yang paling berisiko menjadi penyebab anemia pada remaja putih adalah karena adanya faktor menstruasi yang berlangsung secara rutin setiap bulan. Yang berikutnya untuk obesitas. Obesitas ini banyak disebabkan oleh faktor perilaku, ya. Di antaranya adalah karena kurangnya aktivitas fisik, ya. Kurangnya aktivitas fisik. Di samping itu adalah karena kurang mengkonsumsi terkait dengan pola makan, ya, pola makan yang kurang bagus, kurang mengkonsumsi sayur dan buah misalnya. Nanti kita akan bahas terkait dengan ini. Kemudian ada juga karena kurang sarapan yang bisa mempengaruhi mereka tidak bisa mengontrol pola makan ketika mereka makan siang ataupun snack di sekolah ataupun di tempat kerjanya. Kemudian yang berikutnya sebagai penyebab daripada masalah kekurangan gizi pada remaja, di antaranya adalah masalah kurus, itu lebih banyak disebabkan adalah faktor sosial ekonomi, ya, faktor sosial ekonomi, di antaranya adalah pendapatan keluarga yang tidak bisa mendukung untuk persediaan atau penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang paling penting, ya, yang paling penting yang banyak terjadi seperti saya sampaikan tadi adalah masalah psikososial. Ya, psikososial itu ada image ataupun pemikiran para remaja seperti penampilan-penampilan yang mereka anggap bagus itu adalah penampilan yang begini begitu. Padahal di mana penampilan itu ada sesuatu yang tidak sehat dari aspek kesehatan. Mereka melihat misalnya dari televisi ataupun dari media sosial terkait dengan postur tubuh daripada idola-idolanya, di mana kebanyakan idola-idolanya itu memiliki postur yang kurang proporsional, katakan saja yang kurus. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai postur tubuh sesuai dengan apa yang mereka lihat itu, sehingga mereka berusaha menahan makan, kemudian bahkan ada yang mengkonsumsi obat-obatan dan melakukan aktivitas yang berlebihan untuk mencapai postur tubuh sesuai dengan itu. Padahal postur tubuh yang baik, adik-adik sekalian para remaja, adalah bukan yang kurus, tetapi yang proporsional. Proporsional di sini artinya berat badan itu harus disesuaikan dengan tinggi badan, atau bahasa idealnya itu yang memiliki berat badan yang ideal, ya. Secara umum penyebab masalah gizi itu sebenarnya ada dua, yaitu karena pertama adalah penyebab utamanya itu adalah asupan makanan, ya, asupan makanan. Di mana asupan makanan ini
apabila sesuai dengan kebutuhan, maka itu akan menghasilkan postur tubuh atau status gizi yang ideal sesuai dengan harapan, yang gizi normal, yang gizi baik, ya, gizi baik. Sebaliknya, apabila asupan makanan ataupun asupan zat gizi itu tidak sesuai dengan kebutuhan, maka ini akan menyebabkan kekurangan gizi atau yang disebut dengan gizi kurang, anemia dan sebagainya. Ya, di samping itu, di samping asupan makanan, penyebab daripada masalah gizi yang terjadi pada remaja ataupun pada umumnya itu adalah penyebab sekunder. Penyebab sekunder adalah adanya gangguan kesehatan. Dalam arti, meskipun makanan yang dikonsumsi, ya, yang masuk ke dalam mulut itu sesuai dengan kebutuhan, tetapi karena ada gangguan kesehatan, baik gangguan pencernaan, gangguan penyerapan, gangguan metabolisme, sehingga pemanfaatan atau penggunaan makanan yang dimakan melalui makanan itu tidak maksimal, sehingga itu juga bisa menyebabkan kekurangan gizi atau juga sebaliknya. Oleh karena itu, yang penting diperhatikan di sini, terutama untuk remaja, bahwa dalam mengkonsumsi makanan kita sehari-hari sebaiknya harus sesuai dengan kebutuhan. Artinya harus seimbang antara kebutuhan tubuh, ya, kebutuhan tubuh dengan makanan yang dikonsumsi. Jumlah makanan yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Itu yang terbaik. Nanti kita akan bahas yang terkait dengan seimbangnya. Selanjutnya, karena topik pembicaraan kita hari ini lebih banyak dititipkan pada protein, saya ingin mengulas sedikit yang terkait dengan fungsi protein, terutama untuk remaja. Kita ketahui tadi bahwa masa remaja merupakan masa pertumbuhan. Maka untuk menunjang pertumbuhan ini, maka diperlukan sejumlah zat gizi. Salah satu zat gizi yang paling utama untuk menunjang pertumbuhan yang berlangsung sangat cepat itu adalah protein. Oleh karena itu, maka para remaja, ya, harus mengkonsumsi sejumlah protein sesuai dengan kebutuhan. Protein juga diperlukan untuk memiliki jaringan. Bagaimana jaringan yang sudah terbentuk, ini agar selalu dalam keadaan optimal, selalu stabil, selalu sehat, ya, hingga mudah mengalami kerusakan-kerusakan. Di samping sebagai penghasil, di samping sebagai untuk unsur pertumbuhan, ya, protein juga memiliki fungsi yang lain. Di antaranya ada penghasil energi. Tapi sebagai penghasil energi bukan fungsi utama daripada protein. Penghasil energi ini adalah fungsi utama daripada karbohidrat. Tetapi apabila dalam kondisi tertentu ketersediaan daripada energi dalam tubuh kita tidak mencukupi kebutuhan, maka salah satu yang digunakan itu adalah protein dalam tubuh. Di samping itu, protein juga sangat penting untuk menghasilkan antibodi, di mana antibodi ini sangat-sangat penting, terutama di masa saat ini, ya, masa pandemi COVID-19, sangat-sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan tubuh, ya, agar tubuh kita tidak mudah terinfeksi, ya, oleh berbagai penyakit, terutama penyakit menular, diantaranya adalah COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya, protein juga diperlukan untuk pembentukan hormon dan enzim, di mana hormon dan enzim ini sangat-sangat penting, terutama untuk proses di dalam tubuh kita. Demikian juga protein diperlukan untuk alat transportasi di dalam tubuh bersama zat gizi mikro yang lainnya. Yang berikutnya adalah terkait dengan kecukupan energi. Tadi kita menyinggung di awal itu bahwa penyebab daripada masalah gizi pada remaja itu karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan makanan yang dikonsumsi, di antaranya adalah protein. Kecukupan ini hampir sama istilahnya dengan kebutuhan. Untuk remaja, kecukupan gizi remaja, ya, kecukupan gizi remaja itu dihitung berdasarkan jenis kelamin dan usia. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kebutuhan dan kecukupan protein yang berbeda. Di mana laki-laki pada kondisi-kondisi tertentu, pada usia tertentu, itu memiliki kebutuhan yang lebih tinggi. Karena ini erat kaitan dengan keadaan tubuhnya
baik berkaitan dengan komposisi tubuh, komposisi otot terutama, ya, yang lebih padat, yang lebih besar dibandingkan dengan teman seusianya yang wanita ataupun yang perempuan, sehingga mereka memiliki kebutuhan atau kecukupan protein yang lebih tinggi. Dalam angka kecukupan gizi tahun 2019, untuk remaja laki-laki yang usia 10 sampai 18 tahun itu mempunyai kecukupan energi sebanyak 2000 sampai 2600. Energi ini merupakan dasar juga untuk menghitung kecukupan protein, ya. Untuk kecukupan protein, di mana kecukupan protein itu atau kebutuhan itu adalah sekitar 10 sampai 20% daripada total kebutuhan energi, ya. Kalau kita lihat secara rinci, angka kecukupan protein remaja berdasarkan hasil video karya tahun 2019 itu berbeda menurut usia. Remaja di sini kita kelompokkan 3 kelompok, yaitu usia 10 sampai 12 tahun remaja awal, ya. Kemudian remaja 13 sampai 15 tahun, remaja 16 sampai 18 tahun. Tadi sudah dikatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan atau kecukupan yang berbeda. Kita bisa lihat di sini, misalnya untuk protein, usia 10 sampai 12 tahun. Untuk laki-laki, remaja laki-laki adalah 50 gram, sedangkan untuk remaja perempuan adalah 55. Karena memang di sini pertumbuhan daripada remaja putri itu lebih awal dibandingkan dengan remaja laki-laki. Kemudian untuk usia 15 tahun, 13 sampai 15 tahun, kebutuhan proteinnya untuk remaja laki-laki adalah 70 gram, sedangkan untuk remaja putri adalah 65 gram. Demikian juga untuk usia 16 sampai 18 tahun, pada remaja laki-laki kebutuhannya adalah 75 gram, sedangkan pada remaja perempuan adalah 65 gram. Kalau dilihat berdasarkan berat badan, ya, berat badan, jadi kebutuhan remaja laki-laki itu antara 0,29 sampai 0,33 gram kebutuhan untuk remaja itu adalah 1,5 sampai 2,0 per kilogram berat badan, Tapi kalau dilihat dari tinggi badan berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki lebih banyak kebutuhannya per sentimeter tinggi badannya dibandingkan dengan perempuan. Untuk mencapai kecukupan protein ini, maka diperlukan makanan-makanan sesuai dengan standar porsi seperti ini, ya. Jadi makanan-makanan yang bisa mencukupi kebutuhan protein tadi, kebutuhan protein ini adalah minimal seperti pertama adalah kelompok makanan pokok, misalnya adalah nasi. Kemudian kelompok lauk hewani, kelompok lauk nabati, kelompok sayuran, kelompok buah, susu bila diperlukan, kemudian ada minyak dan gula pasir. Ini dalam menyusun menu itu harus memenuhi unsur-unsur ini. Untuk nasi, ya, untuk nasi atau sejenisnya itu diperlukan untuk remaja yang banyak di sini, barangkali antara remaja 13 sampai 18 tahun itu sekitar 7 sampai 7,5 porsi, ya. Demikian juga untuk perempuan memerlukan 6,5 porsi sampai 6 porsi. Kemudian untuk sumber protein, ini yang paling penting. Sumber protein itu bisa diperoleh dari berbagai bahan, terutama bahan hewani, misalnya seperti ikan, bisa juga bahan pengganti seperti telur, kemudian daging dan sebagainya. Itu diperlukan rata-rata sekitar 2-3 porsi, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Demikian juga dengan protein nabati. Protein nabati misalnya tempe, ataupun tahu, ataupun kacang-kacangan yang lain, itu ada sekitar 2 porsi ataupun 3 porsi, ya, secara umum seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya, sumber protein. Tadi sudah disampaikan porsinya. Untuk sumber protein tadi sudah banyak singgung. Protein memiliki 2 sumber utama, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kita sudah tahu bersama bahwa protein hewani itu diantaranya berasal dari golongan daging
ya, daging sapi, daging kambing, daging kuda, daging kerbau dan sebagainya, ya. Daging menjanga, daging unta kalau ada ya, kalau di Indonesia tidak ada ya. Kalau di Sulawesi Selatan daging kuda ya. Kemudian kelompok yang kedua ada kelompok unggas, ya, daging ayam, daging itik, ya, daging angsa, daging bebek di Sulawesi Selatan juga banyak. Kemudian ikan Sulawesi Selatan ini merupakan daerah maritim yang terdiri dari laut dan pantai yang luar biasa, ya. Maka Sulawesi Selatan itu merupakan salah satu daerah penghasil ikan dan ikan dan golongan-golongan yang lain yang luar biasa. Ikan di antara ikan, kemudian ada juga udang dan juga kerang, udang, kerang itu banyak sekali di Sulawesi Selatan. Dan kelompok yang keempat itu adalah kelompok telur, baik telur ayam, ayam ras, telur itik, telur bebek dan sebagainya. Dan yang keempat adalah hasil olahan, ya, hasil olahan daging, ikan, telur maupun unggas ataupun ayam. Di antaranya ada sosis, ada bakso, dan di Sulawesi Selatan hasil susu tadi disebutkan ini Sulawesi Selatan. Mohon maaf barangkali Pak Dinas masih ada. Saya masih ingat Sulawesi Selatan kemarin daerah Endrekang. Tadi kebetulan ada teman-teman kita dari Endrekang yang bergabung di sini. Yang paling luar biasa di sana yang perlu dikembangkan adalah terkait dengan dangke, ya, hasil olahan daripada susu sapi atau susu kerbau. Kalau di tempat lain mungkin memiliki makanan khas lokal, makanan lokal yang bisa diandalkan seperti tempe tadi, maaf mungkin dari Jawa, meskipun sekarang dari nasional. Di Sulawesi Selatan yang paling diandalkan sumber protein yang perlu ditumbuh kembangkan itu terkait dengan dangke tadi, itu luar biasa. Ini barangkali perlu dijadikan inovasi untuk dikembangkan lebih lanjut, apakah sebagai substitusi ataupun penambah daripada zat gizi produk-produk tertentu. Karena sebelum juga kalau nggak salah pernah dibuat jajanan, ya, yang dikombinasikan dengan bahan dari daging ini. Kemudian yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati ini umumnya berasal dari kacang-kacangan, baik itu kacang merah, kacang kedelai, ya, tadi yang banyak disinggung oleh Pak Dadi, ya, kacang kedelai ini luar biasa, dia memiliki potensi zat gizi terutama protein yang sangat luar biasa. Di Sulawesi Selatan juga banyak kacang hijau, ya, kemudian banyak kacang merah, ya, kacang merah, kacang tanah, apalagi kacang tanah yang paling andalan Sulawesi Selatan itu adalah kacang merah, kacang tanah, ya, kemudian kacang merah dan juga kacang hijau. Kalau kacang kedelai kayaknya tidak terlalu banyak di Sulawesi Selatan, umumnya diimpor dari daerah lain maupun dari luar negeri. Termasuk produk andalannya, produk andalan daripada kacang-kacangan ini kita ketahui bersama adalah tempe. Ini tempe ini sudah sangat luar biasa. Sama di tempat saya juga tiap hari itu tiada hari tanpa tempe, sudah menjadi pola makan keluarga, ya. Demikian juga dengan tahu, ya. Ini adalah sumber protein yang bisa dijadikan sebagai bagian dari sumber protein makanan kita, terutama para remaja setiap harinya. Ini harus menjadi bagian dari isi piring kita, ya, isi piring makanku, ya, terutama isi piring makan bagi remaja. Ini kita lihat, ya, zat gizinya. Untuk protein hewani yang paling tinggi itu adalah dari daging ayam, ya, mohon maaf, yang paling tinggi itu adalah dari daging sapi, kemudian daging ayam, juga dari ikan. Ikan juga memiliki kandungan protein yang tidak kalah tingginya. Kalau kita lihat di sini, setiap 100 gram ikan, terutama ikan kembung, ya, ikan kembung sekarang lagi daun, ya, banyak dicari-cari karena potensi zat gizinya. Di samping protein, dia memiliki juga kandungan zat gizi yang lain, terutama terkait dengan omega 3 dan omega 6-nya yang cukup tinggi, ya. Ini ikan
di Sulawesi Selatan sangat banyak sekali, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi remaja. Ikan, di samping ikan ada juga udang, memiliki protein yang cukup tinggi, ya. Di samping itu ada juga telur. Telur di sini saya kira sudah sangat tersedia dalam jumlah yang sangat cukup sekali. Sulawesi Selatan merupakan daerah peternakan juga, di samping daerah penghasil ikan, tetapi juga merupakan daerah peternakan. Di antaranya adalah peternakan telur atau peternakan ayam petelur. Oke. Untuk protein nabati kalau kita lihat dari kandungan zat gizinya, yang paling tinggi zat gizinya itu adalah dari kedelai, terutama untuk protein, yang paling tinggi kandungan protein. Berdasarkan tabel TKPI tahun 2019, ya, tabel komposisi pangan Indonesia, kandungan protein untuk kedelai setiap 100 gram itu mencapai 40,4 gram proteinnya. Luar biasa, sangat tinggi. Sehingga kedelai ini harus menjadi komoditas utama untuk dikembangkan menjadi fortifikan ataupun untuk substitusi dan suplemen pada pengembangan daripada produk-produk makanan tertentu. Kalaupun tidak bisa dimakan langsung, kalau bisa dimakan langsung seperti tempe dan sebagainya akan lebih bagus. Tapi kadang tidak semua orang bisa mengkonsumsi tempe atau tidak mau makan tempe, tapi bisa dimasukkan ke dalam produk-produk makanan yang lain. Di samping itu ada kacang tanah. Kacang tanah juga sangat tinggi kandungan proteinnya, sekitar 2,29 gram. Kemudian kacang hijau sekitar 23 gram, dan seterusnya. Kemudian untuk makanan olahan ini sangat tergantung dari bahan dasarnya. Seperti tempe, karena bahan dasar dari kedelai, karena memang dasarnya kedelai itu tinggi proteinnya, jadi tempe juga mengandung protein yang tinggi, yaitu sekitar 21 gram protein setiap 100 gram bahannya. Kemudian ada bungkil kacang tanah, kalau di Sulawesi Selatan barangkali tidak terlalu familiar, tapi kalau di daerah-daerah di Jawa, bungkil kacang tanah ini sangat familiar sekali. Tepung kacang kedelai, ya, kandungan proteinnya juga sangat tinggi, sekitar 36 gram setiap 100 gram bahan. Kemudian tahu kandungan proteinnya sekitar 11 gram setiap 100 gram bahan. Kenapa antara tempe dan tahu berbeda kandungan protein padahal bahan dasar sama? Karena tahu komposisi airnya lebih tinggi, kadar airnya lebih tinggi dibandingkan dengan tempe. Tempe cenderung lebih kering dibandingkan dengan tahu, ya, sehingga kandungan protein tahu lebih rendah dibandingkan dengan tempe. Kalau kita bandingkan antara sumber protein hewani dan protein nabati, maka keduanya ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya, untuk protein hewani secara umum memiliki kandungan asam amino yang lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati, sehingga protein hewani itu lebih bagus untuk mendukung pertumbuhan daripada anak remaja, ya, pertumbuhan remaja ataupun untuk anak-anak, ya. Jadi sumber asam amino yang lengkap itu ada di protein hewani, ya. Jadi sekali lagi protein hewani memiliki kualitas protein yang lebih bagus, terutama untuk pertumbuhan karena memiliki sejumlah asam amino yang lengkap yang bisa mendukung untuk pertumbuhan maupun untuk pemeliharaan jaringan daripada tubuh kita, terutama bagi remaja. Kekurangannya, ya, biasanya makanan hewani itu juga mengandung lemak dan kolesterol yang lebih tinggi, ya, terutama pada daging, ya, terutama pada daging, khusus pada daging. Biasanya di dalam protein ataupun bahan makanan hewani, ya, di samping mengandung protein juga mengandung lemak, di mana lemak itu biasanya tinggi juga kolesterol, sehingga tidak sehat untuk
orang-orang terutama yang sudah usia dewasa, lebih-lebih yang sudah usia lanjut. Tapi untuk remaja saya yakin masih aman, tetapi tidak berarti kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang kolesterolnya tinggi. Namun khusus untuk sumber protein hewani dari ikan, ini mengandung lemak dan kolesterol yang cenderung lebih rendah, sehingga aman ya bagi remaja maupun bagi usia dewasa. Oleh karena itu berbahagialah para remaja dan kita yang berada di Sulawesi Selatan ini, karena Sulawesi Selatan memiliki potensi ikan yang luar biasa. Ya, tiada hari tanpa makan ikan, tiada hari tanpa tersedia ikan di rumahnya masing-masing. Secara umum protein hewani lebih mahal secara umum ya, tetapi tidak berarti sumber protein hewani itu semuanya mahal. Seperti ikan ya, banyak yang murah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas ya. Di antaranya itu ikan mairo cukup banyak tersedia dan relatif murah. Kalau kita beli 5.000 itu satu tempat itu banyak sekali, itu bisa dimakan satu keluarga satu kali makan ya. Itu 5.000 ya. Untuk protein nabati mengandung lemak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan lauk hewani ya. Kandungan lemak jenuh lebih tinggi, terutama pada kacang-kacangan ya. Kedelai itu mengandung diantaranya isoflavon yang paling penting ya, dari kacang-kacangan, terutama kedelai yang paling tinggi. Ini sangat-sangat bagus untuk mencegah berbagai penyakit, diantara penyakit jantung, hiperkolesterol, termasuk untuk remaja putri wanita atau untuk wanita ya, terkait dengan menopause dan sebagainya. Kemudian harganya relatif lebih murah. Tempe 5.000 bisa makan untuk satu hari ya. Kekurangannya biasanya untuk produk-produk yang terbuat dari protein atau sumber protein hewani seperti tahu, tempe, biasanya pengelolaan itu umumnya sekali lagi tanda petik ya, kurang memperhatikan aspek kesehatan, terutama pada industri rumah tangga. Tapi sekarang sudah dibina ya, sudah banyak pembinaan sehingga aspek kesehatan, aspek keamanan itu, terutama higienisnya itu menjadi prioritas utama dalam pengelolaan produk tempe maupun produk tahu ya. Ini kelebihan dan kekurangan dari bahan pangan sumber protein. Selanjutnya terkait dengan gizi seimbang. Saya kembali mengingatkan tadi bahwa masalah gizi itu timbul akibat ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan atau kecukupan. Kalau asupannya kurang dari kebutuhan, menyebabkan kurang gizi, anemia, kurus, stunting, dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya. Kalau asupannya melebihi dari kebutuhan, maka akan terjadi yang disebut dengan gizi lebih ataupun kelebihan berat badan seperti obesitas ataupun kegemukan. Maka kunci daripada pola makan yang sehat untuk menghasilkan status gizi yang baik, proporsi tubuh yang ideal adalah makan yang seimbang. Seimbang di sini dalam arti harus sesuai antara asupan itu dengan kebutuhan. Apa yang kita makan harus sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini sudah diingatkan, mohon maaf saya Muslim, sudah diingatkan dalam surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf ayat 31. Di sana kita itu sudah diingatkan sebenarnya. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Artinya apa di sini? Kalau kita mengkonsumsi makanan melebihi dari kebutuhan, itu tidak bagus bagi kesehatan. Akan cenderung menimbulkan gizi lebih seperti obesitas diantaranya. Kemudian ada juga himbauan daripada ulama, ya, dari para ulama, bukan dari hadis, karena ternyata itu bukan hadis. Di sana itu sudah dianjurkan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi di sini sebenarnya kita itu sudah ada unsur keseimbangan yang diharapkan di sini. Kita dianjurkan makan sebelum lapar agar tidak menyebabkan kekurangan gizi.
dan berhenti sebelum kenyang. Tujuannya apa? Adalah untuk mencegah terjadinya kelebihan gizi atau gizi lebih. Oleh karena itu, untuk mencapai gizi yang ideal, gizi yang normal, atau berat badan yang normal bagi remaja, tidak ada kata lain, yaitu menerapkan pola gizi seimbang. Ya, pola gizi seimbang itu ada jawaban. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan yang mengandung 3 unsur zat gizi utama yang untuk tubuh, yaitu unsur zat penghasil tenaga, unsur zat pembangun, dan unsur zat pengatur yang dikonsumsi sesuai kebutuhan. Ya, jadi dalam makanan kita sehari-hari itu harus mengandung 3 unsur ini. Ada unsur tenaga penghasil energi, ada unsur pembangun untuk pertumbuhan dan penghasil jaringan, dan ada zat pengatur yang mengatur proses metabolisme dalam tubuh dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Tadi laki-laki berbeda perempuan, perempuan berbeda laki-laki. Antara umur 13 sampai 15 tahun berbeda dengan umur 16 sampai 18 tahun. Kemudian yang paling penting dalam gizi seimbang juga itu harus memperhatikan aspek penganekaragaman. Ya, kita harus makan beraneka ragam. Jadi jangan sampai hanya mengkonsumsi sumber-sumber protein tertentu saja, tapi harus variasikan dengan sumber-sumber protein yang lain. Kemudian dikombinasikan dengan aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau secara teratur berat badan. Berat badan dipantau secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal dan mencegah masalah gizi. Ya, jadi ini perbedaan pedoman gizi seimbang dengan slogan-slogan yang pernah kita gunakan sebelumnya. Mohon maaf, misalnya saya sebut saja misalnya slogan 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 sehat 5 sempurna hanya kita disuruh makan, ya, ke 4 atau ke-5 unsur bahan makanan, yaitu makanan pokok, lauk, sayur, buah, kemudian ditambah susu, tanpa memperhatikan keseimbangannya. Jadi karena waktu itu memang 4 sehat 5 sempurna dibuat dalam rangka menanggulangi dan mencegah masalah kekurangan gizi. Tapi sekarang masalah gizi itu kan bukan cuma masalah kekurangan gizi, tapi masalah kelebihan gizi. Oleh karena itu harus diatur juga. Jangan sampai kita makan lebih dari kebutuhan. Kemudian juga masalah gizi terutama pada remaja bukan cuma disebabkan oleh faktor makanan, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Di antaranya adalah aktivitas fisik. Oleh karena itu harus memperhatikan juga unsur aktivitas fisik. Ya. Kemudian kecukupan kebutuhan gizi dipengaruhi oleh tadi berat badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin. Yang paling penting gizi seimbang itu seimbang dalam arti jenis dan jumlah serta aman dikonsumsi. Jenisnya harus memenuhi unsur zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Kemudian jumlahnya sesuai dengan kebutuhan serta harus memperhatikan aspek keamanannya. Itu terkait dengan hygiene-nya, kebersihannya. Makanya dalam gizi seimbang juga diatur agar kita itu terus mencuci tangan sebelum makan maupun sesudah makan, ya. Oke. Saudara sekalian, para remaja berbahagia. Dalam pedoman gizi seimbang ada 4 pilar yang paling penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan. Ya, konsumsi aneka ragaman adalah makanan sumber energi, makanan sumber pengatur, makanan sumber zat pembangun dan pemelihara jaringan. Untuk penghasil energi, ya, penghasil energi diantaranya adalah sumber-sumber karbohidrat, itu adalah makanan-makanan pokok, ya. Itu terdiri bisa dari nasi, kemudian dari jagung, dari ubi, tadi disebut ubi jalar, singkong, kemudian dari jagung, talas, ya, dari talas dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran kita sangat kaya akan sayuran di Sulawesi Selatan. Mulai dari sayuran hijau, tadi misalnya daun kacang panjang, daun singkong, daun ubi jalar, daun kelor, sawi, dan sebagainya. Demikian juga dengan buah-buahan.
sangat kaya di Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah buah pepaya, buah mangga, buah jeruk, buah apel. Kalau apel kebanyakan diimpor. Semangka ini adalah potensi yang banyak juga di Sulawesi Selatan, dan terutama pisang juga sangat-sangat banyak. Kemudian ketiga adalah lautnya. Laut hewani maupun nabati sebagai sumber protein tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga batasi konsumsi minyak, gula, dan garam. Ini aneka yang harus dikonsumsi. Jadi tidak harus kita bisa makan pokok, tidak harus makan nasi saja. Tapi nasi bisa diganti dengan produk lain seperti mie ataupun ubi ataupun jagung, bisa diganti seperti itu. Demikian juga sebaliknya, sayur bisa diganti-ganti antara satu dengan lain. Yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Terutama saat sekarang, untuk mencapai gizi seimbang, kita harus menjaga kesehatan. Oleh karena itu sebelum makan, kita harus selalu mencuci tangan. Jadi cuci tangan sebelum makan secara rutin, cuci tangan pada air yang mengalir dan gunakan sabun. Demikian juga setelah makan. Apalagi kalau kita baru keluar dari kamar mandi, diwajibkan untuk cuci tangan dan menggunakan sabun. Tujuannya apa? Adalah untuk menghindari terjadinya pencemaran ataupun tertularnya berbagai bibit-bibit penyakit atau mikroba di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini seperti ini ada melakukan olahraga secara rutin kalau memungkinkan. Tetapi tidak harus olahraga. Banyak aktivitas di rumah yang bisa menggantikan olahraga. Apakah itu menyapu, mengepel, membersihkan rumah dan sebagainya. Itu bisa dilakukan secara rutin setiap hari. Itu bahkan bisa mengganti. Tapi kalau kita tidak punya waktu atau terlalu sibuk, maka usahakan kita harus melakukan olahraga secara rutin dan teratur, ya, paling tidak di akhir pekan ataupun pada hari-hari kita tidak memiliki kesibukan. Dan yang pilihan yang keempat yang paling penting adalah memantau berat badan. Tujuannya apa? Adalah untuk mendeteksi dini apakah kita itu mengalami kekurangan berat badan atau sebaliknya mengalami kelebihan berat badan. Kalau kita melakukan penimbangan berat badan secara teratur minimal setiap bulan, akan kita ketahui secara dini akan adanya gejala-gejala kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi. Kalau sudah ada seperti saya, mohon maaf, hampir tiap hari itu selalu menimbang berat badan. Tujuannya apa? Untuk mengontrol, ya. Kalau terjadi peningkatan berat badan sedikit saja, saya rasanya sudah tidak nyaman dan saya akan berusaha mengimbanginya dengan aktivitas fisik yang teratur, ya, di samping menjaga pola makan, terutama meningkatkan sayur dan buah-buahan dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan berat badan yang berlebihan. Yang terakhir yang terkait dengan isi piringku, ya. Ini isi piringku ini, kalau tadi kita sudah berbicara masalah gizi seimbang. Kalau kita lihat dari pola gizi seimbang ini bagi orang awam barangkali agak susah untuk menerjemahkan dalam makanan kita sehari-hari atau dalam makanan kita setiap waktu makan. Untuk mempermudah operasionalisasi daripada gizi seimbang ini, ada salah satu konsep yang diluncurkan, yaitu yang disebut dengan isi piring makanku. Sini tertulis isi piringku, ya. Apa itu isi piringku atau isi piring makanku? Isi piring makanku ini adalah merupakan isi piringku ini adalah merupakan salah satu slogan atau konsep untuk menyajikan makanan dalam satu kali makan, sehingga setiap kali makan kita itu memiliki susunan hidangan yang memenuhi unsur gizi seimbang tadi, ya. Jadi isi piringku itu adalah konsep untuk satu kali makan, sajian sekali makan. Yang kedua, panduan yang menunjukkan sajian makan dan minum setiap kali makan, ya. Di sini ada isinya, misalnya sajiannya apa saja, misalnya untuk
makanan pokok harus ada lauknya, harus ada sayurnya, harus ada buahnya, ya. Itu komponen atau susunan hidangan yang harus ada setiap kali makan, ya. Kemudian dia merupakan anjuran makanan sehat. Isinya, ya, isinya adalah 50% untuk sayur dan buah. Separuh dari isi piring makan itu adalah berasal dari sayur dan buah. Dan separuhnya lagi, 50%-nya itu adalah berasal dari makanan pokok, misalnya nasi dan lauk. Jadi separuhnya untuk sayur dan buah, separuhnya untuk makanan pokok dan lauk. Ini yang paling penting konsep daripada piring makanku. Yang berikutnya, porsi sayuran, ya, porsi sayuran lebih banyak dibandingkan porsi buah dan lauk. Kalau dilihat dari seluruh isi piring ini, kalau kita bagi 3, sepertiganya itu adalah sayuran, ya. Sepertiganya itu adalah dari sayuran, ya. Jadi lebih banyak unsur sayurannya dibandingkan buahnya. Jadi buahnya ini adalah 1/6 daripada isi piring, ya, 1/6 daripada isi piring makan, ya. Kemudian porsi makanan pokok juga sama dengan porsi sayur, yaitu 1/3 dari isi piring dan lebih banyak dibandingkan dengan lauknya, ya. Jadi yang keenam yang perlu diperhatikan juga bahwa meskipun tidak ada di dalam isi piring, bahwa dalam hidangan makan kita setiap kali makan itu harus menyediakan air yang cukup. Air yang dimaksud adalah air minum, ya. Air minum minimal 1 gelas, tapi tidak harus 1 gelas, karena kita juga dalam gizi seimbang itu dianjurkan untuk minum, ya, minimal 8 gelas sehari, ya, minum 8 gelas sehari, yaitu sekitar berapa itu, sekitar 1,5 liter sampai 2 liter sehari. Oleh karena itu setiap kali makan kita harus minum paling tidak 2 gelas, ya, 2 gelas sehari. Kalau ukuran gelasnya seperti ini untuk air putih, itu baru bisa menjamin kesehatan. Yang berikutnya, makanan harus aman dan bersih, ya. Makanan itu harus dimasak dengan baik sehingga bisa menjamin keamanannya, dan harus disajikan dalam alat baik piring dan alat-alat sajian yang bersih. Dan yang paling penting adalah sebelum makan kita harus mencuci tangan. Cuci tangan sebelum makan, ya. Sekira anak-anak kecil kita, anak-anak SD, anak-anak TK itu sudah menjadi nyanyian di setiap hari, cuci tangan sebelum makan, ya. Oke, kita biasanya pesan apa sih yang ada pada isi piringku, isi piring makanku. Pertama, bahwa makanan yang kita makan dalam isi piringku sangat mempengaruhi sistem di dalam tubuh, sistem antibodi, sistem peredaran darah, sistem pertumbuhan dan sebagainya, termasuk sistem kekebalan tubuh untuk melindungi kita dari berbagai penyakit. Kita ketahui bahwa isi piringku tadi terdiri dari protein, di mana protein tadi memiliki fungsi menghasilkan antibodi yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, ya, mencegah dari berbagai penyakit infeksi. Yang kedua, makanan yang bergizi seimbang akan menentukan status kesehatan kita saat ini atau di masa selanjutnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan, maka akan menghasilkan status gizi yang baik, status gizi yang ideal, status gizi yang proporsional, ya, di mana antara berat badan dan tinggi badan proporsional. Kemudian yang ketiga, isi piringku merupakan slogan yang menggambarkan porsi makanan dalam satu piring. Tadi 50% sayur dan buah, 50% makanan pokok dan lauknya, yaitu sebagai sumber karbohidrat dan sebagai sumber protein. Kalau sayur dan buah lebih banyak sebagai sumber vitamin dan mineral, ya. Prinsip makanan remaja. Yang jelas, prinsip yang utama harus sesuai dengan gizi seimbang, memenuhi gizi seimbang. Memenuhi gizi seimbang artinya jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Remaja laki-laki memiliki kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja perempuan. Itu harus. Kemudian beragam, ya. Beragam di sini adalah keterwakilan
unsur zat penghasil energi, unsur zat pembangun, dan unsur zat pengatur. Harus ada makanan pokok penghasil energi, harus ada lauk pauk. Lauk pauk harus ada yang dari hewani, dilengkapi dari yang nabati, harus ada sayurnya, dan harus ada buahnya, beragam ya. Kemudian untuk remaja putri juga harus memperhatikan unsur aktivitasnya ya. Aktivitas, saya kira sebagian besar remaja kita sekarang sudah sangat aktif, sudah memiliki jadwal-jadwal olahraga secara rutin dan sebagainya. Ingat, aktivitas fisik tidak harus olahraga, tetapi bisa melaksanakan aktivitas di rumah, membantu keluarga, membantu orang tua di rumah, apakah menyapu, mengepel, membersihkan rumah, dan halaman rumah, dan sebagainya. Itu semua termasuk aktivitas yang bisa memberikan kontribusi yang baik, yang positif untuk kesehatan para remaja. Jangan lupa minum air putih. Ingat, minimal 8 gelas sehari. Kalau bisa lebih dari itu akan lebih bagus ya. Karena kalau kita kekurangan air, kekurangan minum, terutama air putih, bisa menyebabkan hidrasi dan mengganggu proses dalam tubuh kita, terutama proses pencernaan, proses transportasi, dan sebagainya. Yang lebih penting untuk remaja putri, ya terutama anak sekolah, SMP, SMU, harus selalu sarapan pagi, ya selalu sarapan pagi. Sarapan bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Di samping untuk menyiapkan energi sebelum kita melakukan aktivitas, sarapan juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar bagi remaja, terutama yang sedang sekolah atau sedang kuliah. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penurunan kognitif, terjadinya hal-hal yang kita tidak. Kemudian yang paling penting adalah banyak makan sayur dan buah. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita semua, anak-anak kita, terutama pada remaja, kadang kurang memperhatikan konsumsi sayuran. Dan yang terakhir adalah harus aman dan bersih. Aman, cuci tangan sebelum makan, dan alat-alat makan harus yakin bersih. Makanya sebaiknya sebelum kita makan, minimal piring ataupun sendoknya itu harus dibersihkan, apakah dilap, kalau bisa dicuci ya, terutama kalau kita makan di tempat-tempat umum. Kita harus yakin bahwa alat-alat penyedia atau penyaji makan itu berada dalam kondisi yang bersih. Ini ukuran porsi untuk makanan ya, supaya memudahkan kita dalam menyiapkan isi piringku. Tadi sudah dikatakan bahwa dalam susunan hidangan makan kita itu harus terdiri dari makanan pokok. Yang kedua ada lauknya, ada sayurnya, dan ada buah. Menjadi pertanyaan sekarang, berapa sih nasi, berapa sih lauk, berapa sayur, dan berapa buah yang harus disiapkan? Ya, sebagai gambaran untuk nasi, ya, makan pokok. Satu porsinya itu ya lebih kurang itu satu porsi, satu sendok makan atau 2 sendok makan itu lebih kurang 100 gram ya, lebih kurang 100 gram. Barangkali untuk remaja putri, untuk remaja mungkin perlu 2 sendok atau 2 porsi setiap kali makan ya. Kemudian ini setara dengan roti. Ini roti lapis ini ya, 2 lapis seperti ini itu sekitar 80 gram. Untuk mie dengan jumlah seperti ini sekitar 100 gram. Kentangnya 1 biji seperti ini adalah sekitar 200 gram. Ini setara ya, ada kesetaraannya. Demikian juga untuk ikan ya. Untuk ikan ya. Untuk ikan tanpa kepala ya, itu bisa juga diganti dengan yang lain. Satu porsi ikan seperti ikan ini, ikan layang barangkali. Untuk ikan seperti ini, ya, untuk ikan seperti satu porsi itu ada sekitar 50 gram, ya, satu ekor. Satu ekor ini 50 gram. Jadi kita bisa lihat nanti mungkin untuk remaja ataupun untuk kita semua di rumah. Jadi kalau kita makan seperti ini ikannya, berarti kita mengkonsumsi ikan atau lauk hewan itu sebanyak itu. Satu ekor ikan ini setara dengan 1 potong daging ya, yaitu daging sebesar korek api itu 50 gram atau setara dengan
tempe, satu potong tempe ada 50 gram, tahu sepotong seperti ini berarti sekitar 1 gram. Demikian juga dengan sayuran, ya. Sayuran bisa dari wortel, bisa dari kacang panjang, labu siam, mungkin dari sayur dan bayam dan sebagainya, ya. Oke, untuk sayuran satu porsi sayur itu adalah rata-rata 100 gram, 100 gram bahan, ya, bukan dengan airnya. 100 gram bahannya itu dianggap satu porsi. Kalau untuk buah, satu potong atau satu buah pisang seperti ini, pisang Ambon kecil itu 75. Kalau yang besar itu bisa sampai 100-150 gram satu potong pisang, ya. Jadi kalau pisangnya besar seperti pisang Ambon itu mungkin bisa setengah potong saja, tapi kalau bisa lebih dari itu akan bagus lagi. Semangka satu potong sekitar 150 gram. Nanas dan juga dengan pepaya satu potong ini adalah 100 gram. Ini sebagai contoh ukuran porsi yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun hidangan makanan kita dalam melengkapi piring makan kita. Ingat, untuk protein yang paling penting, protein sebaiknya dari makanan yang ada di sekitar kita. Bisa ikan, udang, atau penggantinya telur, ya, yang nabati misalnya dari tempe, tahu, atau kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah dan sebagainya. Itu ada merupakan bahan makanan sumber protein yang bisa dijadikan sebagai lauk untuk mengisi isi piring makan kita. Oke, kalau kita lihat untuk makan siang, contoh, ya, yang bisa memenuhi isi piring makan kita. Tadi sudah dikatakan bahwa isi piring makan kita harus terdiri dari makanan pokok, nasi misalnya. Nasi dan lauk hewan itu setengah piring. Kemudian sayur dan buah setengah piring. Tapi ingat, nasi adalah komposisinya adalah sepertiga dari isi piring kita. Demikian juga sayur sepertiga dari isi piring kita. Sedangkan lauk adalah 1/6 dari isi piring kita. Dan buah juga 1/6 dari isi piring kita. Kalau kita bisa lihat di sini, untuk makanan pokok, itu nasinya untuk remaja, ya. Katakan saja mungkin nasi sekitar 150 gram, sekitar 3 sendok, ya. Atau bisa juga diganti dengan kentang 3 biji misalnya, atau 2 biji, mie kering 75 gram, ya. Kemudian sayur 100 gram atau 150 gram satu mangkok, ya. Bisa dari bayam, dari wortel, dari labu, ataupun dari buncis. Kemudian lauknya sebagai sumber protein, lauk hewani, misalnya ikan kembung, ya, 75 gram ini setara dengan 2 potong ayam, dengan telur 1 butir, daging 1 potong. Ini terkait dengan kandungan proteinnya, ya. Kemudian ingat, lauk nabatinya juga harus ada. Itu lebih kurang seperti tahu, itu bisa 100 gram, atau tempe 2 potong. Dan jangan lupa buah-buahan, ya. Buah 1/6 dari isi piring kita bisa menggunakan buah lokal, apakah pepaya, jeruk, atau pisang. Kalau menggunakan pepaya, ya mungkin sekitar 1-2 potong itu sekitar 150 gram atau bisa 100 gram, ya, satu kali makan, ya. Kemudian pisang, mungkin pisang Ambon satu buah yang besar itu bisa 150 gram. Demikian juga jeruk, satu biji 50-75 gram, ya. Oke. Ini contoh makan siang untuk remaja yang paling sederhana. Barangkali sebagai contoh, bisa kita terdiri nasi putih, ya, 150 gram, untuk 3 sendok nasi ini, ya. Kemudian yang kedua adalah ikan, bisa menggunakan ikan layang, bisa digoreng, bisa dipanggang, dibakar. Jumlahnya sekitar 100 gram. Kemudian tahu, ya, tahu bisa digoreng, bisa juga dipepes, ya. Dan yang berikutnya adalah sayur. Kita buat saja sayur bening yang dari bayam, bisa juga sayur bening dari dari kangkung, atau bisa juga ditumis, bisa juga diganti dengan sayurnya dari sawi, ya. Kalau sawi ditambah wortel akan lebih bagus, ya, supaya ada keragaman. Dan ingat, buah harus ada buahnya, ya. Itu bisa buah pepaya, misalnya pepayanya segini ada sekitar 150 gram. Jadi bisa juga diganti dengan pisang. Di Sulawesi Selatan kan sudah banyak sekali pisang mas, pisang Ambon, pisang raja, dan sebagainya.
Dan ini kandungan energinya sekitar 700 gram dengan protein sekitar 25 gram untuk satu kali makan. Jadi kalau 3 kali makan bisa kali 3. Tadi protein untuk remaja ya sekitar 75 gram per hari, pada 3 kali makan berarti 3 kali 25 menjadi 75. Demikian juga dengan energinya. Energinya 3 kali makan bisa mencapai 2100 atau sampai 2250. Sekira ini isi piringku yang mengakhiri daripada presentasi kita pada siang hari ini sebagai bekal untuk bahan diskusi kita pada sesi selanjutnya. Terima kasih dan selanjutnya saya sampaikan kepada moderator.